Nusa, kembali lagi di Galeri Nusantara. Saat ini saya sedang berada di daerah Sleman, Yogyakarta, tepatnya di Museum Gunung Merapi. Tahu nggak sih, di sini menggunakan salah satu produk Nusa loh. Penasaran? Ikutin aku ke dalam yuk. Halo sahabat Nusa, saya sekarang sudah bersama Kepala UPTD Museum Merapi Gunung Merapi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, bisa diperkenalkan dengan sahabat Nusa, Pak? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imam Muslih Mahmudi. Saya Kepala UPTD di Museum Gunung Api Merapi. Saya dari Nusa mau tanya-tanya singkat aja nih Pak. Baik, silakan. Untuk luasan Museum Merapi Gunung Merapi ini berapa ya Pak? Saya dari depan saya lihat besar sekali nih. Iya. Kalau luas secara keseluruhan itu 3,5 hektar. Oke. Tapi kalau untuk gedungnya itu sekitar 500 meter persegi. Cukup luas ya Pak. Museum Merapi ini Pak belum dibuka untuk umum ya? Kita tutup itu mulai tanggal 21 September 2022 karena kondisi gedungnya lumayan ini ya, ada beberapa yang perlu diperbaiki, jadi rekomendasi dari Bupati museum harus ditutup untuk sementara waktu. Yang sudah kita laksanakan itu perbaikan atap, itu termasuk apa namanya, daknya itu yang atas dan gentengnya. Produk Nusa apa nih Pak yang dipakai di sini? Kalau untuk atapnya kan kita menggunakan dari bitumen ya. Untuk bitumennya itu sendiri itu tersusun dari tiga layer. Ada yang paling bawah itu, kalau dulu saya ceritakan yang dulu ya. Boleh. Dulu itu kita pakai multiplex, jadi triplek tebal itu kemudian langsung ditempel dengan atap bitumen itu. Yeah. Tapi kemudian ternyata efek dari kelembapannya itu jadi itunya cepat jebol untuk atapnya itu, untuk gentengnya yang bitumen tadi. Kemudian kemarin diganti dengan produk dari Nusabot untuk lapisan pertamanya itu, kemudian dilapisi dengan membran layer itu, kemudian baru pakai yang bitumennya itu Mbak. Berarti Nusabot tebal? Yang tebal itu yang 9 mili kalau nggak salah. Iya, betul. Untuk seluruh bangunan ya Pak ya? Oke, baik. Untuk keseluruhan atapnya pakai yang dari Nusabot itu. Tahap 1 tadi renovasi sudah selesai Pak? Sudah, sampai kemarin di akhir Desember itu sudah selesai pengerjaan rehab tahap pertama, dan nanti rencananya untuk mudah-mudahan di tahun ini rehab tahap kedua itu nanti yang meliputi interior gedung itu bisa segera dilaksanakan. Ketahanan produk Nusa Pak setelah terpasang sudah dari Desember ya Pak ya sampai sekarang dari kan Desember. Bulan Januari ya. Iya. Gimana Pak? Sudah terlihat perubahannya? Sejauh ini yang jelas lebih kemungkinan besar itu lebih awet karena tahan cuaca ya Mbak. Iya, tahan air ya betul. Sahabat Nusa, kali ini saya sedang bersama edukator Museum Merapi Gunung Merapi. Mbak bisa perkenalkan nih sama sahabat Nusa di rumah. Halo sahabat Nusa, perkenalkan nama saya Ayu. Saya salah satu edukator di Museum Gunung Api Merapi di Sleman, Yogyakarta ini. Oke, Mbak, dari depan nih saya lihat luas banget museumnya ya. Tapi masih dalam tahap renovasi ya? Iya, betul. Berarti belum dibuka untuk umum ya? Iya. Ya, kami sedang ada tahap renovasi yang pertama itu dilakukan sejak 2022, akhir November, dan 2023 itu selesai. Awal 2024 ini akan dilaksanakan renovasi untuk tahap kedua. Jadi untuk sementara Museum Gunung Merapi ini belum dibuka untuk kunjungan umum kayak gitu. Begitu. Kalau saya boleh diajak jalan-jalan Mbak? Mungkin. Boleh, kita nanti bisa jalan-jalan di sekitaran koleksi, tapi mohon maaf hanya bisa di lantai 1 saja sementara ya, karena lantai 2 khususnya itu baru dilaksanakan renovasi seperti itu. Boleh. Mau tahu keseruannya? Ayo ikutin. Boleh.
Merapi terjadi letusan terakhir yang dahsyat itu erupsi Merapi 2010 kala itu. Yang salah satu korbannya sang juru kunci Mbah Marijan. Kalau kala itu ingat ya, itu salah satu letusan termasuk yang terdahsyat selama 100 tahun terakhir ini kurang lebih. Nah, Gunung Merapi ini posisinya ada di antara 4 kabupaten dan 2 provinsi. 4 kabupaten diantaranya salah satunya adalah Kabupaten Sleman, di mana Museum Gunung Merapi ini berada dengan jarak kurang lebih 9 km dari puncak Gunung Merapi arah sebelah selatan. Nah, untuk kabupaten lain yang mengelilingi Gunung Merapi itu sendiri ada Boyolali di sisi sebelah utara Gunung Merapi, sisi sebelah timurnya ada Kabupaten Klaten ya, ada juga Kabupaten Magelang di sisi sebelah barat di si Gunung Merapi ini sendiri kayak gitu. Kalau provinsinya jelas masuknya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Jawa Tengah kayak gitu. Untuk Museum Gunung Merapi ini sendiri seperti tadi saya utarakan ada di jarak kurang lebih 9 km dari puncak Gunung Merapi itu sendiri arah sebelah selatan. Museum Gunung Merapi ini dibangun tahun 2005. Proses pembangunannya kurang lebih berjalan 4 tahun sampai 2009 tanggal 1 Oktober itu diresmikan dan baru dibuka untuk umum 1 Januari 2010. Nah, di ruangan ini, ruangan khusus kami mengulas tentang letusan Gunung Merapi 2010, koleksi yang terfokus tentang letusan Merapi 2010 yang merupakan salah satu letusan terbesar selama kurang lebih rentang 100 tahun terakhir ini terjadi. Ada lebih dari 300 orang meninggal dunia kala itu, salah satunya sang juru kunci Mbah Marijan kala itu. Beliau ditemukan meninggal dunia di bekas atau petilasan rumah beliau sendiri di Dusun Kinahrejo, Umbul Harjo, Cangkringan dengan jarak kurang lebih 5 kilo dari puncak Gunung Merapi sisi sebelah selatan. Dekat ya? Iya, dekat sekali. Ini rumahnya, Mbak? Kalau rumahnya bukan, ini hanya gambar-gambar saja atau foto-foto saja beberapa tempat tinggal atau dusun-dusun yang ada di lereng Gunung Merapi yang terkena dampak secara langsung dari letusan waktu itu di 2010. Dan ini beberapa potret korban-korban baik yang meninggal dunia, itu proses evakuasi korban-korban yang meninggal dunia maupun korban yang selamat. Beberapa potretnya terpampang menjadi salah satu koleksi yang ada di museum kami, dan juga ada foto dari Museum Gunung Merapi ada di sini ketika tragedi letusan Merapi 2010 terjadi ini seperti ini, karena kami kan sudah diresmikan ya, diresmikan 1 Januari 2010, kurang lebih 8 bulan kemudian itu ada peringatan dini kenaikan aktivitas Gunung Merapi yang signifikan. Akhirnya Museum Gunung Merapi ditutup dan terkena dampaknya secara langsung, walaupun tidak terkena langsung dari lavanya atau terbakar akibat letusan itu sendiri, tapi kami terkena secara langsung karena jarak kami cukup dekat 9 km dari puncak Gunung Merapi kala itu. Dampaknya hebat ya, Mbak? Iya, baru sampai di akhir 2010 itu proses letusan kembali melandai atau turun. Pada akhirnya sekitar awal tahun 2011 baru kami ada buka kembali untuk proses pembersihan, tapi bukan untuk dibuka untuk umum gitu. Terima kasih Mbak Ayu buat sharing-sharingnya untuk kita dan sahabat Nusa di rumah, udah mengitari Museum Merapi Gunung Merapi ini. Iya, sama-sama juga, semoga informasi yang saya berikan tadi bermanfaat ya, menambah hasanah ilmu, bahasanya hasanah ilmu teman-teman tentang Gunung Merapi ini sendiri maupun museum-museum atau gunung-gunung api yang ada di Indonesia itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak Imam atas waktunya, sharing-sharingnya kepada kita dan sahabat Nusa di rumah. Ini ada sedikit souvenir Bapak dari kami. Mohon diterima. Oh iya, terima kasih Mbak. Nusa, jaminan kualitas prima.